warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini sekarang kami akan menjelaskan tentang oli mesin ya. Jadi oli mesin itu bukan sekedar pelumasan. Ada 5 fungsi penting untuk oli mesin kendaraan. Melakukan penggantian oli mesin secara berkala guna menjaga kondisi mesin secara tetap optimal sekaligus menjaga keawetan komponen di dalamnya. Pelumas atau oli mesin umumnya dilengkapi beragam kandungan misal zat adiktif yang bertujuan meningkatkan kualitas base oli dan atau memberikan properti baru dari sebuah produk pelumasan. Nah, 5 fungsi penting dari oli mesin ini yang wajib diketahui oleh pemilik kendaraan. Yang pertama, pada dasarnya oli mesin itu sebagai pelumasan ya, umumnya yang diketahui sebagai pelumasan. Atau fungsi utama oli mesin memberikan pelumasan terhadap setiap komponen mesin yang membutuhkan pelumasan oli itu sendiri. Bertugas mencegah terjadinya gesekan antara skut cadang seperti piston dan dinding silinder. Meskipun begitu, pemilik kendaraan harus jeli untuk memilih oli mesin yang sudah direkomendasikan oleh ATPM atau bengkel resmi. Ya, untuk Suzuki sendiri menggunakan oli X-Star ya. Nah, yang kedua, selain pelumasan, oli mesin juga berfungsi mencegah kebocoran gas di ruang bakar. Pada dasarnya, oli memiliki kemampuan melumasi setiap komponen mesin antara dinding silinder dan piston. Salah satu tugas oli mesin yaitu sebagai perapat antara keduanya agar tidak ada kebocoran gas di ruang atas maupun di bawah piston. Nah, yang ketiga itu oli mesin juga sebagai pendingin ya, mendinginkan mesin. Suhu panas pada mesin itu lumrah terjadi manakala komponen di dalam mesin sedang bekerja. Oli bertugas mendinginkan agar suhu mesin tetap ideal. Nah, namun jangan harap kondisi itu terasa ketika Anda telat atau bahkan lupa mengganti oli mesin secara berkala. Maka oli mesin mempunyai masa pakai 6 bulan atau 5.000 km. Yang kami sarankan, oli mesin juga dapat menguap sering pemakaiannya. Jadi oli mesin baiknya diganti secara berkala di 6 bulan atau 5.000 km. Dan untuk Suzuki Lover, jangan khawatir kalau lupa, pasti kami akan ingatkan untuk mengganti oli mesin secara berkala. Nah, fungsi yang keempat itu oli mesin menjadi pengendali kontamina ya. Sebut saja logam-logam dari hasil gesekan antara komponen oli mesin akan membawa kotoran hasil gesekan tersebut ke filter oli. Nah, maka dari itu filter oli sebaiknya diganti setiap ganti oli mesin ya. Jadi ganti oli mesin, terus berikut ganti oli filternya. Nah, untuk yang kelima itu mencegah karat. Pastinya seperti yang diketahui komponen mesin terbuat dari logam, maka sangat wajar jika karat akan meliriknya. Maka oli dapat mencegah karat yang menghinggapi bagian komponen mesin. Nah, maka dari itu jangan telat ganti oli, bahkan lupa. Kalaupun lupa, nanti kami segera konfirmasi untuk segera mengganti oli mesinnya. Ya, dukung terus channel kami agar tidak ketinggalan video berikutnya. Untuk penggantian oli mesin di Suzuki Citra Buana Karawang itu banyak sekali programnya, banyak sekali program diskon. Jangan khawatir, penggantian oli mesin ya cukup murah lah ya. Ya, tinggal hubungi saja atau tinggal datang langsung ke bengkel kami, itu di Jalan Surokuto Kunto 217, nomor 217, Kabupaten Karawang, persisnya samping PDAM Karawang. Jadi ditunggu kedatangannya di Suzuki Citra Buana Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen utama pada mesin dan fungsinya. Silahkan perhatikan dengan seksama. Langsung saja, yang pertama ada blok silinder. Komponen utama ini merupakan dasar dari sebuah mesin kendaraan. Pada bagian blok silinder ini terdapat beberapa buah silinder mesin, dan di setiap silinder mesin ini memiliki satu buah piston yang terhubung langsung dengan poros engkol melalui batang piston. Yang kedua ada kepala silinder atau cylinder head. Komponen ini dipasangkan pada blok silinder bagian atas dengan cara dibaut dan diberikan gasket. Biasanya kepala silinder ini terbuat dari campuran besi tuang dengan aluminium yang dapat membatasi pemuaian. Selain itu, kepala silinder juga sebagai dudukan komponen lainnya seperti mekanisme katup, busi, dan lain-lain. Yang ketiga ada karter. Komponen mesin mobil ini terletak di bagian bawah blok silinder. Fungsi dari karter adalah sebagai penampung oli mesin. Ketiga komponen di atas, jika dilihat secara keseluruhan, akan tersusun seperti ini. Kepala silinder, lalu di bawahnya blok silinder, lalu di bawahnya lagi terdapat karter. Ketiga komponen di atas merupakan dudukan komponen lain di dalam sebuah mesin. Komponen tersebut meliputi yang pertama, piston. Jantungnya mesin mobil adalah piston, sebab pistonlah yang langsung berhubungan dengan proses pembakaran. Fungsi utamanya adalah merubah energi pembakaran menjadi energi gerak. Yang kedua ada ring piston. Ring piston memiliki beberapa fungsi pada mobil. Fungsi tersebut diantaranya sebagai perapat antara piston dan dinding silinder. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kebocoran gas pada saat bekerja. Komponen mesin mobil ini juga berfungsi untuk mencegah oli masuk ke bagian ruang bakar. Selain itu, mampu mengikis kelebihan oli pada dinding silinder. Berpindahnya panas dari piston ke dinding silinder untuk mendinginkan piston. Ring piston terbagi menjadi dua macam, yaitu ring kompresi dan ring oli. Ring kompresi berjumlah 2 dan ring oli hanya 1. Ketiga ring tersebut dipasangkan pada piston. Yang ketiga ada batang piston. Komponen ini berfungsi menghubungkan antara piston dengan poros engkol. Lalu yang selanjutnya ada poros engkol. Komponen ini berfungsi merubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan memutar melalui batang piston. Selanjutnya ada katup. Katup terdiri dari dua jenis, yaitu katup hisap dan katup buang. Katup hisap berfungsi untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Katup buang berfungsi untuk membuang gas sisa hasil pembakaran. Selanjutnya ada poros knob atau camshaft. Poros ini berfungsi untuk mengatur kapan katup hisap dan katup buang akan membuka. Saat tonjolan pada poros knob bertemu dengan katup, maka katup akan terbuka. Valve lifter. Komponen ini berfungsi untuk menerima tekanan dari camshaft atau poros knob dan menyalurkannya menuju katup. Yang selanjutnya ada busi. Fungsi utamanya yaitu memercikan bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Tapi busi hanya digunakan pada mesin bensin saja. Yang selanjutnya ada mekanisme rantai timing. Komponen mesin mobil yang satu ini berfungsi untuk menghubungkan putaran poros engkol dengan putaran camshaft atau noken as. Tujuannya agar membuat mekanisme katup bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya ada flywheel. Pada bagian blok silinder terdapat komponen yang bernama flywheel. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan energi yang dimiliki oleh mesin ke bagian kopling. Selain itu, digunakan juga untuk menyimpan energi mesin agar putaran yang dihasilkan lebih stabil. Yang terakhir ada ruang bakar. Ruang bakar terletak di atas piston, digunakan sebagai tempat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar.
Demikian tadi penjelasan saya mengenai komponen utama pada mesin dan fungsinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.